Roll action. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ali Bosenowati di Podcast Impi 2021. Yang kali ini akan membahas tentang apa itu perencanaan di masa pandemi. Nah, tentunya kita melihat-lihat lagi nih, selama ini perencanaan mungkin terkait juga di kebijakan mengenai untuk mengatasi masa pandemi itu sendiri. Bagaimana pemerintah menjalankan kesehatan, tapi juga menjalankan dari segi tata ruang. Nah, buat isu satu ini kita sudah mendatangkan nih salah satu tamu yang saya sangat hormati juga, terutama buat keluarga Impi Nasional nggak mungkin nih nggak tahu, yaitu Bang Fanda Jesa sebagai Presidium Impi Nasional. Selamat datang, Bang. Selamat datang, terima Ini kasih. bisa dikenalkan dulu nih, Bang. Terima kasih atas kesempatannya saya diundang di kegiatan teman-teman komunikasi digital di Impi Nasional. Dan tentunya ini menjadi langkah kita untuk memberikan sudut pandang tentunya sebagai mahasiswa rencana. Ya, perkenalkan ya rekan-rekan semua, semoga sehat selalu. Saya Novanda Jesa, saya Presidium Nasional yang diamanahkan dalam periode 2021-2022, dan semoga dalam kegiatan kali ini bisa membawa manfaat bagi masing-masing dari kita. Insya Allah bawa manfaat Ya, lah ya, Bang. betul, ya, betul. Terima kasih sebelumnya sudah juga Terima kasih. datang ke kesempatan ini. Jadi kita langsung aja nih, Bang. Sebenarnya dari kita mungkin dari malah lebih dari 1 tahun ya, kita Betul. sudah merasakan apa itu duka duka pahitnya pandemi. Iya, Baik itu dari kuliah online yang mungkin tidur di kelas atau iya betul. mungkin yang apa ya, ya istilahnya ingin yang tadinya berpartisipasi mungkin di pemerintah lebih gampang Iya. kalau langsung, Betul. tapi kita harus menyesuaikan juga dengan Betul, online. Nah, iya. ini menjadi menarik nih, Bang. Soalnya kan kita juga ini menjadi isu yang existing gitu, istilahnya ada gitu di masyarakat dan juga di pemerintah di era pandemi sekarang. Betul. Nah, buat dari Bang Fanda Jesa nih, gimana sih perspektif Bang di pandemi itu sendiri? Mungkin dari pengalaman pribadi dulu ya, mungkin itu dari kuliah online atau dari mungkin studi yang pernah Bang laksanakan gitu. Iya, Gimana gitu? betul. Nah, menariknya ya teman-teman, dalam kondisi sekarang ini kan saya melaksanakan tugas akhir gitu ya, Iya. yang seharusnya mungkin bisa langsung survei ke lapangan sekarang jadi terhalang, jadi ya semakin mengundur dan mengulur-ulur waktu gitu. Jadi, aduh, tantangan semester akhir Jadi itu gantung ya, Bang. seperti itu. Dan kadang juga kita mendengar teman-teman kita yang kemudian dalam kondisi hari ini dipaksa, artinya kan didistrupsi ini dipaksa, yang tadinya tidak siap harus siap, menyesuaikan dengan adaptasi kebiasaan baru seperti itu, yang tadinya tidak online menjadi online. Kalau kita ambil pada sektor pendidikan, ya mungkin teman-teman mudah untuk ketemu sama dosen, artinya mungkin ketemu ini ketika kita bertemu secara langsung bukan via daring, ya kan, itu akan membawa suatu suasana yang mungkin lebih berasa, Iya. artinya gitu, Ada gitu ya. vibes-nya, Belajar. suasananya ada gitu. Tapi kita sekarang didistrupsi, dipaksa untuk memakai kondisi-kondisinya itu secara daring gitu. Nah, itu yang kadang membuat cerita teman-teman itu beragam. Iya, Unik-unik ya. ada kuning ya. Ada yang kemudian jam kuliah mungkin terlalu pagi, jam 7, jam 8 baru bangun, yang penting absen gitu kan. Terus kemudian baru bangun, yang penting masuk, kameranya dimatiin. Pokoknya harus gimana caranya itu kelihatan kayak sih ada di situ, beragam. Apalagi teman-teman yang yang pandai dengan suatu kondisi-kondisi ilustrasi, terus diilustrasikan biar seni tetap kayak hidup ada di situ. Oh, di backgroundnya kali ya. Nah, kayak gitu. Ketahuan nih guys, nggak pakai background palsu ini. Ketahuan nih. Ya itu yang kadang membuat kita jadi serba kreatif ya sebenarnya dalam kondisi hari Emang ini. kalau kepus otaknya ini ya. Jadi ada ide. Ada ide ya, benar-benar. Nah, jadi dengan cerita-cerita yang beragam tadi memang membuat kita semua jadi lebih lebih sadar gitu bahwa kondisi itu sedemikian rupa cepat ya untuk berubah gitu. Iya.
Sehingga perubahan hari ini mudah-mudahan bisa disiasati, tidak hanya kecemasan ataupun juga tidak hanya berbicara hal-hal yang sifatnya membuat kita jadi mageran, tapi harus kita buat menjadi kondisi-kondisi yang lebih optimal untuk mengerjakan sesuatu dari rumah tentunya, karena kita kan juga sebagai kondisi hari ini anak bangsa yang harus mendukung dari apa yang kemudian dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah kebijakan. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau dari isu pandemi itu sendiri, kita memasuki ke era perkantoran yang ada isunya itu di pandemi itu sendiri gitu. Ya. Jadi sebenarnya ada jadi tantangan sendiri buat seluruh baik itu pemerintah daerah, Ya. pemerintah pusat untuk menyediakan sesuatu untuk menyelesaikan isu tersebut gitu. Ya. Kalau dari Mas sendiri nih, bagaimana? Apakah ada isu yang terlewat atau isu yang patut digarisbawahi gitu Pak untuk pemerintah maupun masyarakat? Menarik ya pertanyaannya. Kalau kami mengambil dari sudut pandang mahasiswa planologi, tentu ada beberapa, beragam sih sebenarnya. Tapi kemudian kita coba mengambil beberapa, atau yang paling dekat dimungkinkan adalah perihal partisipasi. Iya. Kenapa? Karena begini, singkatnya partisipasi ini sendiri kan kalau dalam era normal yang kemudian kita ambil sebelum era pandemi, itu partisipasi bisa dilakukan secara langsung, berjumpa dan bertemu langsung kepada yang bisa menjawab daripada keterbutuhan pertanyaannya, tatap muka. Tapi kemudian dengan era seperti ini membuat kita melaksanakannya lebih dominan dengan cara daring, seperti itu. Artinya kemudian ketika kita melihat daripada portal pemerintah, di mana kemudian portal yang sudah basicnya online itu mungkin akan dimudahkan, yang sudah ada sebelum pandemi. Kenapa kita duga seperti itu? Mungkin sudah terbiasa untuk dilakukan secara online, atau kemudian 50 online, 50 langsung, mungkin kan begitu. Itu kita duga seperti itu. Tapi beda cerita ketika kemudian ada suatu daerah yang belum menerapkan sebelum-sebelumnya. Artinya basic portalnya online gitu. Nah, ada sama sekali gitu. Coba kita ambil seperti itu. Nah, sementara perencanaan itu sifatnya kan kompleks. Dia harus ada bentuk partisipasi masyarakat setempat untuk mengetahui produk perencanaan setempat. Artinya kemudian di sana kan produk-produk setempat per setiap tahun kan berubah, per setiap semester bisa jadi ada yang harus diperbarui, ya terus berkembang. Ya perencanaan itu sendiri kan, ambil saja yang paling kecil, jalan-jalan lingkungan, tentu harus ada partisipasinya. Iya. Nah, ketika tidak ada, jalannya belok. Nah, artinya kemudian kita juga harus perlu mempertimbangkan hal-hal yang hari ini harus dipersiapkan. Kita menduga pemerintah-pemerintah yang sudah memiliki basic online yang mungkin sudah sangat lebih bisa diuntungkan dan masyarakatnya juga bisa diuntungkan. Beda cerita kalau memang kemudian pemerintahnya belum menerapkan hal tadi, basic online tadi. Makanya tantangan kita pada era pandemi ini adalah pendampingan kepada masyarakat-masyarakat yang tentunya belum memiliki basic-basic online atau secara daring. Ya, itu. betul. Artinya basic-basic ini untuk menunjang daripada tingkat partisipasinya. Bayangkan singkatnya, kalau seandainya mereka untuk melihat portal-portal yang tidak informatif dan membandingkan dengan portal-portal belanja yang informatif, lebih milih yang mana kan gitu. Belanja lah. Nah, ini menariknya hari ini bahwasanya user interface itu harus sangat diperhatikan untuk laman muka, sehingga warga masyarakat dalam mengunjungi situs tersebut tetap bisa dibawa dalam experience pengalaman itu tadi. Nah, kira-kira partisipasinya agak lebih mudah ya, karena itu tadi user interface juga diperhatikan. Sebenarnya banyak kalau kita berbicara partisipasi di ranah sana, dan banyak lagi hal-hal yang lain yang tentunya menjadi perbincangan hangat di era pandemi ini tentang perencanaan. Ya, kita juga berbicara tentang partisipasi sudah, terus kemudian kita berbicara tentang hal-hal yang bentuknya regulasi hari ini, ya kan. Kalau dari segi ada isu kesehatannya juga, harus menyesuaikan juga kan. Betul. Nah, ini memang yang menjadi beragam dan tantangan ini sama-sama kita rasakan semua gitu loh. Nah, saya pikir bagi kita semua tentunya harus sama-sama saling merawat dan juga menunjang, sehingga kita tidak saling meninggalkan, tapi kita saling membangun. Nah, itu kira-kira. Mantap.
Nah, berarti kan kalau dari itu kita juga bisa udah merekap gitu. Kalau emang suatu perencanaan yang ada di era pandemi itu perlu adanya istilahnya digitalisasi ya. Iya. Digitalisasi yang istilahnya tidak ada disparitas gitu. Soalnya kan setiap wilayah juga punya kepentingan masing-masing juga. Semuanya perlu perencanaan. Gitu ya. Betul, iya betul. Kalau tidak, ya bakal selalu ada ketimpangan, Iya, betul. ketimpangan antar wilayah. Nah, juga ini Pres. Kalau dari Pres sendiri, Ya. terutama dari pemerintah dan dari masyarakat ya, mungkin ada himbauan tersendiri gitu nggak? Kayak terutama kan mungkin tadi di partisipasi entah itu harus ditekankan lagi atau mungkin secara lebih rincinya ke yang dari isu kesehatan juga sih Pres. Apalagi kan ini udah menjadi highlight tersendiri ya karena kita sudah terpapar juga dengan COVID Delta dari India, itu juga menjadi isu tersendiri di mana penyebarannya juga berbeda lagi. Tapi apakah PPKM itu menjadi apa ya istilahnya keluaran yang jitu gitu, terutama kan ekonomi kita juga kena gitu. Betul. Iya. Kalau dari insight Pres sendiri bagaimana? Insight kami melihatnya bahwa kondisi hari ini kita coba lebih memfokuskan pada tenaga kesehatan ya. Iya. Artinya kemudian memang hari ini yang menjadi prihatin bagi kita semua ya kita sedang dilanda virus yang tentunya bisa menjangkiti siapapun itu. Ya, kita tidak bisa alergi dengan virus karena virus itu ya akan selalu ada di sekeliling kita. Ya, artinya bagi saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita di tenaga kesehatan yang hari ini sedang melaksanakan tugas dan juga tanggung jawabnya, tentunya itu adalah langkah yang mulia. Dia sedang menyelamatkan nyawa orang untuk kemudian bisa kembali kepada keluarga kecilnya. Iya. Itu sangat-sangat berarti bagi kehidupan manusia seperti itu. Maka dari kami sebagai mahasiswa perencanaan tentunya juga sangat-sangat mensupport dan tentunya kita berdoa dari jauh karena apalagi selain doa, karena doa itu tidak akan pernah terbatas dengan ruang dan waktu. Dia akan selalu sampai pada siapa yang dia tuju. Sehingga doa bagi kami terhadap siapapun saja dan terkhususnya tenaga medis, semoga diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dan terus tetap optimis bahwa kita bisa melewati tantangan hari ini. Nah, ini juga nih Pres, mau ditambahin mungkin buat masyarakat sendiri gitu mungkin dari pertama mungkin dari perencanaan juga atau mungkin dari kesehatan juga ada himbauan juga. Untuk tadi mungkin untuk masuk ke ranah himbauan ya, Yeah. kayaknya kalau himbauan saya belum berkapasitas di sana kayaknya. Tapi paling enggak kita bisa kasih semangat insentif di mana kemudian yuk kita sama-sama rekan-rekan semua saling merawat. Artinya saling merawat ingatan hari ini. Hari ini sedang terjadi pandemi. Kita coba dianjurkan oleh pemerintah di mana kemudian pemerintah menganjurkan kepada masyarakatnya untuk menerapkan protokol kesehatan. Artinya hal ini adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Tidak hanya pemerintah, tapi kita juga perlu bertanggung jawab untuk melaksanakan dari apa yang sudah dianjurkan. Sehingga motivasi dari kami untuk semua rekan-rekan tetap lakukan yang terbaik, tetap lakukan yang terhebat, karena kita semua bisa saling hidup, menghidupi untuk keberlangsungan yang lebih panjang dengan harmonisasi yang romantis demi tujuan kita bersama, yaitu apa? Yaitu kekeluargaan. Kita satu dalam hal ini Bhinneka Tunggal Ika. Kira-kira seperti itu. Kalau isu pandemi ini dihadapi cuma oleh pemerintah, lalu masyarakat yang terkena juga ujung-ujungnya bakal terkena lagi, dan itu akan menjadi apa ya istilahnya penghambat gitu buat pemerintah juga. Jadi sebagai masyarakat kita juga harusnya melihat ke diri kita sendiri juga gitu. Ya. Kita itu sebenarnya sudah mengikuti atau berpartisipasi atau belum, jangan hanya cuma bisa mengkomen gitu istilahnya. Ya. Lagi netizen jahat ya. Ya betul. Nah, buat teman-teman nih yang sudah merasakan gimana ekonomi yang ada di Indonesia terkait pandemi ini, mungkin bertanya-tanya gitu. Sebenarnya ada gak sih jalan keluar dari ekonomi yang mengalami istilahnya resesi gitu? Kita itu dihadapi dengan tantangan ekonomi yang berbeda, terutama ya istilahnya perubahan
yang darinya bisa jual beli secara langsung atau gimana gitu. Istilahnya kita perlu berpikir gitu. Nah, kalau dari Bang Jas sendiri gimana nih Bang? Kayak apakah resesi ekonomi ini sebenarnya ada penyelesaiannya gitu? Apakah kita harus terjebak di ranah nostalgia kan nih? Dari terjebak Ranah nostalgia ini gimana nih? terjebak di ya masa kayak gini gitu. Kita kan apa ya? Apakah kita bisa move on gitu Bang? Move on ya. Ya artinya kita lebih bisa, kan mungkin kita terjebak dengan fix mindset gitu loh. Terjebak dengan rutinitas-rutinitas yang sudah sering kita lakukan sebelum pandemi yang harusnya kemudian diarahkan dengan grow mindset. Iya, betul. Itu artinya Pengembangan pikiran pikiran juga ya. yang tumbuh tentunya. Ya bisa jadi kemudian kita melakukan ekspedisi akal ya. Artinya kita harus mengakali kan. Gimana sih hari ini? Waduh, kayaknya saya kebingungan nih kalau jual cilok cuman rasanya pedas doang kan gitu ya. Harusnya rasa keju. Rasa keju atau kemudian kita harus coba cilok bakar kan gitu. Nah, why not gitu loh. Artinya kita harus coba melakukan ekspedisi wawasan bahwa hari ini kita bisa coba merangsang daripada imajinatif kita kan gitu ya. Ciloknya gak dicolok gitu ya. Nah, bisa jadi gitu. Semuanya. Nah, cilok isi telur juga bisa, telur puyuh gitu. Artinya kemudian kita coba untuk berkreasi, menawarkan produk sehingga kemudian produk tersebut bisa bersaing di masyarakat. Artinya bersaing ini secara kompetitif. Nah, bagi kita artinya melihat hari ini ekonomi tentunya jangan diratapi. Iya nggak sih? Kita harus diratapin doang. Diratapin tidak akan begitu bisa berdampak secara grow, tidak tumbuh gitu. Tapi kemudian dengan hari ini kita harus bisa lebih memberikan inovasi terhadap apa yang akan kita bawa. Artinya apa yang akan kita bangun misal kayak gitu. Ya tadi salah satunya kemudian karena kreativitas teman-teman bisa jadi cilok itu ada yang dibakar gitu loh, atau kemudian nanti kita berubah tahu bulat yang di tengahnya kosong diisi pentol kan bisa jadi. Jadi bersaing tahu gitu. bulat tuh jangan kopong. Nah itu bayangkan tahu bulat ketika dia sudah digoreng padat, pas sudah dia mulai dingin lemes gitu loh. Bisa jadi kemudian itu ditambah apa sehingga dia jadi ya padat gitu kan. Nah itu jadi inovasi itu tidak terbatas pada hal yang rutinitas saja, tapi kemudian dia bisa menambah sedikit-sedikit bumbu, racikan-racikan biar memperkaya daripada cita rasa yang dihadirkan. Nah kira-kira begitu. Hari berwarna. Ya itulah. Sebenarnya juga mungkin dari cara jual juga kan udah merambah gitu. Kita udah digital marketing gitu ya. Udah banyak kelas gitu sebenarnya, kelas online yang gratis malah sebenarnya kan insight cara kita ya Bang. Sebenarnya pola pikir mungkin kita harus berubah gitu ya. Lebih tepatnya kita berubah dengan terus bisa berkembang tentunya. Berubah tapi kalau seandainya saya mah berubah dari yang tadinya tidur duduk aja gitu. Itu mah nggak masuk di akal. Kan gitu. Berubah berkembang dalam hal ini yang mengembangkan. Oh, potensi saya ini masih bisa bernapas, tentu saya bisa bergerak. Saya masih punya otot belum lemas. Oh, berarti saya bisa olahraga. Ini mah mikir besok mau olahraga kayaknya ya. Oh, besok mau jualan online. Di pikiran aja gitu, nggak ada gerak-geraknya kan. Kayaknya kurang greget jadi seseorang yang seharusnya bisa lebih memberikan dampak yang positif gitu. Dia percaya juga kalau kita mulai bergerak pasti ada juga yang teman-teman yang mungkin bisa membantu. Mungkin kita tuh kalau ada ide, kalau disimpan doang orang nggak bakal tahu gitu ya. Iya betul. Ujung-ujungnya itulah sebenarnya mengapa dari kementerian itu ada ekonomi kreatif. Ya, sebenarnya kan di situ biar masyarakat juga sebenarnya bangkit gitu. Bangkit, dia terpicu untuk kemudian berinovasi poinnya. Sehingga kemudian ekonomi kreatif itu kan membuat kita dirangsang atau dipicu sehingga kita mulai sadar dengan apa yang menjadi keterbutuhan di lingkungan kita yang belum terpenuhi gitu loh. Ya bisa jadi kemudian besok kayaknya ya mungkin sekarang sudah rame ya sedotan dengan bahan-bahan yang bukan plastik gitu loh. Oh kayaknya belum ada yang dilukis nih. Bisa jadi kan gitu. Jadi itu membuat insight-insight bagi kreativitas teman-teman kita yang bisa coba menghadirkan produk tersebut. Iya. Gitu. Nah,
itu tuh insight dari ekonomi kreatif sendiri, gimana kita harusnya mampu beradaptasi juga, jangan hanya tidur doang. Ya agak menarik juga ya tidur doang. Iya, kuliah online tidur. Aduh. Nah, kita udah mau ke penghujung nih, Bang. Jadi dari semua yang kita bahas, baik itu dari kesehatan, ekonomi, dari partisipasi. Ya. Kalau dari abang sendiri nih, Ya. mungkin ada closing statement berupa apapun itu, baik itu sarankah atau Ya. apa gitu, silahkan. Menariknya bagi kita seluruh kerabat, saudara-saudara kita. Artinya juga saya mengingatkan diri sendiri dari hari ini dan hari-hari yang kemarin untuk ke depan. Ya, ini sebuah krisis besar sebenarnya. Ini memberikan efek yang begitu beragam pada segala lini sektor dengan satu spesies atau beragam spesies ya mungkin hari ini untuk pandemi ini ya. Namun dengan hari ini itu membuat orang-orang hebat itu bisa bermunculan gitu. Sehingga kemudian krisis besar itu menghasilkan orang-orang hebat dan tentunya perbuatan-perbuatan besar itu sendiri dihasilkan dari keberanian. Ya kira-kira seperti itu. Sehingga kemudian tidak hanya kita terjebak pada hal-hal yang tadi ratapan ya kan, terus cemas-cemas terus. Harusnya kita bisa memberikan dampak-dampak hasil-hasil yang besar juga dengan tentunya keberanian. Tentunya keberanian untuk bergerak ya bang, bukan Tentu. keberanian untuk tidur. Nah, Betul-betul lah. jadi ini jadi insight sendiri ya sebenarnya buat para pembicara di seluruh Indonesia, terutama yang lagi merasakan pahitnya atau ditampar kenyataan gitu ya bang. Iya. Ada yang mungkin digantung gara-gara LDR, atau yang mungkin lagi mikirin aduh besok mikir apa gitu, mikir apa, makan apa gitu. Ya, Kita kan betul. kadang juga kebingungan. Nah, ini menjadi insight sebenarnya itu kalau kita cuma berpikir, aduh pemerintah ini nggak bisa ngasih pembantuan, PPKM mikro itu cuma ngasihnya apa ya, cuma membatasi kerja tanpa memberikan bantuan dana sosial gitu. Ya. Tapi kalau kita mikir kayak gitu terus, kapan kita bisa jadi orang yang besar gitu? Kita terus bergantung kepada pemerintah, padahal sebenarnya kita bisa berjuang sendiri. Sebenarnya itu sih bang. Kalau dari rekapan yang tadi Bang Jesa bilang, sebenarnya ekonomi kreatif kita sebenarnya peluangnya bagus, cuman potensinya itu harus dihadirkan oleh masyarakat sendiri. Kalau masyarakatnya sendiri udah disediakan, sebenarnya Kemenkraf itu banyak loh programnya. Tapi kalau kita pada akhirnya nonton YouTube doang, nonton orang-orang lagi naik mobil Lambo, kapan kita naik Lamborghini-nya gitu, istilahnya gitu. Nah ini menjadi masukan sendiri buat saya, buat teman-teman, buat semuanya lah pokoknya. Kalau kita tuh bisa mengkritik, tapi ngaca juga gitu. Kalau kita gak bergerak, kapan kita bergerak? Kayak gitu. Mungkin kalau dari Planokes 2021 tentang pandemi cukup sekian dulu. Terima kasih sebelumnya Bang Honda Jesa juga. Terima kasih sudah datang. diundang. Juga kepada semua kru yang sudah membantu, juga kepada kepada pendengar setia Planokes 2021, keep contact dan keep update ya.